Om Swastiastu. Baik, salam rahayu, rahayu sagung tumati. Semoga kita selalu ada dalam lindungan dari Tuhan Ida Sang Yang Dewasa. Sujud bakti kita haturkan kehadapan para maharsi yang telah menerima wahyu kitab suci Weda, sehingga kita sebagai umat manusia beragama Hindu khususnya dapat mendharma baktikan ajaran-ajaran yang sudah tertuang di dalam kitab suci Weda. Dari video ini terbuat pada tanggal 14 Januari 2023, bertepatan pada hari suci Kuningan, yaitu 10 hari setelah hari suci Galungan. Saya ucapkan selamat hari suci Kuningan kepada saudaraku semua dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang. Setiap agama pasti di dalamnya ada yang namanya hari suci. Atau masyarakat luas biasanya itu menyebutnya dengan hari raya. Di dalam agama Hindu sendiri terdapat 6 hari suci besar, yaitu Galungan, Kuningan, Nyepi, Saraswati, Siwalatri, dan Pagerwesi. Dan tentu masih ada lagi hari suci lainnya seperti Purnama Tilem, Tumpek, dan sebagainya. Di setiap hari suci ini memiliki ciri khas atau prosesi masing-masing dan makna tersendiri-sendiri. Inilah yang sebenarnya perlu kita pahami kembali di masa sekarang ini. Mengingat agama Hindu adalah agama yang universal. Dalam agama Hindu kita mengenal istilah desa kalapatra. Desa itu tempat, kala itu waktu, patra itu keadaan. Kalau di Jawa disebut sebagai desa mawa cara, negara mawa tata. Desa memiliki tatanannya sendiri, kota memiliki caranya, aturannya sendiri-sendiri. Jadi setiap daerah tidaklah harus sama. Dan Hindu memegang teguh konsep tersebut. Di dalam ajaran agama Hindu tidak ada yang namanya pemaksaan, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, tidak. Mungkin sebelum lebih jauh lagi, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Gunawan Purnomo. Saya berasal dari Banyuwangi, kelahiran 25 September 1999. Karena saya lahir di Jawa, tentu saya masih terpengaruh dengan kebudayaan yang ada di Jawa. Meskipun saya sekarang ada di Singaraja menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Pukuturan Singaraja, semester 7 Prodi Penerangan Agama Hindu. Hal yang sering terfikirkan di pikiran saya adalah tradisi ngelencer. Di masyarakat Jawa, setiap hari suci, yaitu pada hari suci Galungan dan Nyepi, ada tradisi ngelencer. Sedangkan di Bali, tidak ada. Ini adalah dua hal yang berbeda. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah topik dengan judul ngelencer dalam pandangan agama Hindu. Ngelencer adalah sebuah tradisi dari masyarakat Jawa ketika hari raya. Jadi tidak harus dilakukan oleh umat Hindu saja, melainkan saudara kita yang beragama Muslim, Kristen, Buddha, Konghucu, Katolik, mereka merayakan yang namanya lenceran ini pada setiap hari suci mereka. Sebenarnya apa ini lencer? Ngelencer atau lencer ini adalah sebuah tradisi masyarakat ketika pada hari suci
masyarakat saling mengunjungi sanak saudaranya. Di sana dalam prosesi kunjung mengunjungi itu, di situ dibuatkan jajan, dibuatkan makanan, sehingga saudara, teman, atau siapapun yang berkunjung ke rumah kita atau kita yang berkunjung ke rumah mereka, kita akan disajikan dengan semua itu. Bahkan yang anak kecil yang masih SD ke bawah itu selalu mendapatkan ampau, istilahnya uang saku dari si pemilik rumah. Berarti ngelencer dengan anjang sana itu sama dong. Bisa ya, bisa tidak. Bisanya adalah persamaan deskripsi dari kedua kata ini. Ngelencer dan anjang sana ini adalah sebuah prosesi untuk temu kangen antar sanak saudara. Kita saling bermaaf-maafan di sana. Akan tetapi yang membedakan adalah anjang sana ini dapat dilakukan kapanpun. Tidak harus pada hari suci seperti Galungan Kuningan, enggak. Tetapi ngelencer ini tersusun secara sistematis pada hari-hari tertentu. Kalau di Hindu, di Jawa itu biasanya pada hari Galungan, pada hari Saka. Kalau di Muslim pada Idul Fitri dan agama-agama lainnya. Yang membedakan adalah tersusun secara sistematis ataupun tidak. Pada hari-hari tertentu atau setiap hari kita bisa melakukan hal tersebut antara anjang sana dengan ngelencer. Meskipun makna eksistensi dari kedua hal tersebut sejatinya sama. Cuman pengaplikasiannya, tata caranya, prosedurnya saja yang berbeda. Sekarang jika suatu daerah itu mengadakan lenceran setiap hari suci, kemudian daerah lain tidak melakukannya, apakah boleh seperti itu dalam Hindu? Tentu boleh. Dan ini sangat dianjurkan. Karena kenapa? Makna dari ngelencer ini sangatlah baik. Tidak ada keburukan dari ngelencer ini. Adakah sloka yang bertegas hal tersebut atau membolehkan hal tersebut? Meskipun daerah lain tidak melakukan, seperti contohnya di Bali tidak melakukan, tapi di Jawa melakukan. Mungkin daerah lain di luar Bali dengan Jawa ada yang melakukan, ada yang tidak. Saudaraku, penjelasan ini akan dijelaskan pada sloka berikut ini. Dari sloka tersebut menunjukkan bahwa Weda sebagai kitab suci agama Hindu bersifat universal. Dari dulu, sekarang hingga nanti, Weda akan tetap fleksibel menempati ruang dan waktu dan akan tetap relevan untuk kita jadikan pedoman hidup di zaman kapanpun itu. Jika saya memikirkan Weda itu bukan hanya sebatas Weda Shruti, Weda Semerti saja, tidak. Bukan hanya Rig Weda, Yajur Weda, Atharva Weda, dan Sama Weda, tidak. Jika saya memikirkan mengenai definisi dari Weda, Weda adalah wit adalah pengetahuan. Jadi apapun itu pengetahuan, itu adalah Weda. Apakah bisa seperti itu? Bisa, jika kita mengacu pada definisi dari kata Weda itu sendiri. Dari sini antara yang mengadakan lenceran, tradisi lenceran, dan yang tidak mengadakan tradisi lenceran itu bukan suatu masalah, karena itu adalah tradisi dari orang-orang suci kita terdahulu. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Tapi sekarang saya berusaha untuk membuat masalah. Begini, di masyarakat Jawa sendiri, ini satu budaya loh, satu kebudayaan. Tetapi ngelencerannya di Hindu ya, itu dibagi menjadi dua. Ada yang melakukan galungan, yaitu pada setahun 2 kali. Ada yang pada hari suci Saka, itu 1 tahun sekali. Contoh di Desa Tiang. Di desa saya ada beberapa dusun. Dusun di Rumah Tiang itu dusunnya kerajaan.
itu hari sucinya atau lencerannya itu pada hari tahun baru Saka. Sedangkan di dusun sebelah itu dusun Silir Krombang itu lencerannya dilaksanakan pada hari suci Galungan, 1 tahun 2 kali. Ini mana yang benar? Satu kebudayaan, satu suku Jawa menghasilkan dua kebudayaan yang berbeda. Ada yang Galungan, ada yang Saka. Dan antara yang Saka dengan yang Galungan ini membenarkan keyakinannya, membenarkan ini loh lenceran yang betul gitu. Saudaraku, sekarang saya ingin mengajak merenung. Mana yang benar? Antara lenceran pada hari suci Galungan atau lenceran pada hari suci Saka? Pertama, definisi dari kedua hari suci tersebut. Hari suci Galungan adalah hari suci kemenangan Dharma melawan Adharma. Menang nih kita. Jadi kita melakukan sebuah syukuran di situ. Menang dong. Kita memberikan syukuran kepada orang lain. Syukurannya berupa apa? Berupa jajan. Kita membuat jajan. Kalau kita syukuran kita membuat jajan tetapi kita tidak mengundang sanak saudara kita, ya siapa yang akan makan jajan tersebut? Maka dibuat lenceran agar jajan tersebut ada yang memakannya. Sedangkan di hari suci Saka atau tahun baru Nyepi, tahun baru Saka ini adalah pergantian tahun. Pergantian tahun itu otomatis kesalahan-kesalahan kita terdahulu kepada saudara kita saling bermaaf-maafan di sana. Kita mengunjungi saudara kita mengunjungi kita. Tetapi kalau pada hari tersebut saudara kita datang, kita tidak membuat jajan, apakah nyaman? Ya, kurang afdol. Makanya dibuatlah jajan, dibuatlah makanan ini itu agar saudara yang datang ke rumah kita atau kita yang datang ke saudara kita disuguhkan dengan semua itu. Nah, jadi antara Galungan sama Saka ini sama saja. Nggak ada yang salah, semua benar. Eksistensi makna dari hari suci tersebut sama saja. Yang satunya Galungan itu syukuran, membuat jajan, terus buat lenceran, saudara kita datang. Yang satunya adalah Nyepi, kita maaf dengan saudara-saudara kita, saudara kita datang, kita buat jajan dong untuk menyambut mereka gitu. Jadi saya tekankan lagi, tidak ada masalah dari hal ini. Jika kita mengacu saudaraku pada yang namanya anjang sana kembali, dapat dilakukan itu dengan waktu yang tidak tentu, kapan saja kita boleh. Nah, maka dari itu jika mengacu dengan anjang sana berarti tidak ada masalah antara Galungan dan tahun baru Saka. Kemudian mengenai kembali lagi yang melakukan lenceran dan yang tidak melakukan lenceran ini tidaklah masalah. Justru ini adalah sebuah kesempatan atau pembagian secara sistematis antara saudara kita yang mengadakan lenceran, yang tidak membuat lenceran, kita datang ke sana. Dan sebaliknya, ketika kita mengadakan lenceran yang di sana tidak mengadakan lenceran, mereka datang ke sini. Bergantian dong. Anjang sananya bergantian dong. Inilah yang saya sebut tadi tersusun secara sistematis dan tidak ada sebuah masalah. Sebenarnya lenceran ini kan adalah sebuah kebudayaan. Maka saya tekankan pada kesimpulan pada video ini adalah ngelencer atau lenceran adalah sebuah sistem kebudayaan dari masyarakat kita, khususnya yang ada di Jawa. Dan itu sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Weda. Justru bila kita ini menghilangkan lenceran sebagai tradisi, ini yang bermasalah. Kenapa?
Di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 35 dikatakan, Sreyam swadarmo wigunah param darmo swanustitah swadharma nidanam sreyah param darmo bayawaha. Lebih baik menjalankan dharma sendiri walaupun tidak sempurna daripada menjalankan dharma orang lain dengan sempurna. Lebih baik mati dalam tugas sendiri daripada menyelesaikan tugas orang lain, karena menyelesaikan tugas orang lain sangatlah berbahaya. Dharma ini bisa berarti agama, dharma ini bisa berarti hukum, dharma ini bisa berarti kebudayaan, bisa berarti kebenaran. Dharma ini luas pengertiannya, tetapi dalam konsep atau konteks pembahasan kita pada hari ini mengenai ngelencer ini berarti dharma saya sebutnya sebagai sistem kebudayaan, aturan atau hukum dalam berbudaya. Maka bila kita orang Jawa khususnya tidak mengadakan lenceran ini atas dasar tidak ada di sastra, maka Tuhan melarang kita. Dari sloka Bhagavad Gita tadi dijelaskan, intinya adalah kalau kita orang Bali ya jadi Bali, kalau orang Jawa ya jadi Jawa, orang Indonesia ya jadi orang Indonesia, jangan jadi yang lain. Karena itu dharma yang harus kita emban, karena itu dharma yang harus kita jalankan. Dan bila kita menentang dharma itu, kita menentang Tuhan, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memerintahkan kita, Tuhanlah yang melahirkan kita di rahim orang Bali, di rahim orang Jawa, di rahim orang Nusantara. Dan dharma dari orang Nusantara adalah melestarikan budaya-budaya yang ada di Nusantara. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Di sini saya tidak ada rasa untuk menggurui saudaraku semua, dan bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan selamat Hari Suci Kuningan. Kuningan sendiri berasal dari kata kauningan, peningkatan spiritual melalui introspeksi diri. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing, jangan menyalahkan, tetapi cari titik temu antara yang si A dan si B. Kita cari jalan tengahnya, dan sejatinya mereka sama saja, tidak ada bedanya. Seperti pembahasan kita tadi, antara yang ngelenceran tadi, ada yang saka, ada yang galungan, mana yang benar, semua benar. Dan begitu pula eksistensi kita guna untuk meningkatkan spiritual kita, maka mari kita merenung pada diri kita masing-masing. Dan saya ucapkan sekali lagi, bila ada salah kata dalam video kali ini, saya benar-benar mohon maaf. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada gading yang tak retak. Semua memiliki kesalahan masing-masing. Bila memang ada suatu masalah pada video tiang, dapat kita sharing, dan itu tentu akan menambah wawasan bagi diri tiang pribadi. Demikian akhir kata dari saya. Om Santi 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 Om. Rahayu Rahayu Sagung Tumati.